Terbaru, BMKG mengeluarkan peringatan terkait perkembangan bibit siklon tropis 93S yang berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dan berdampak pada peningkatan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jakarta dan Banten. Saat ini masih terpantau bibit siklon tropis 93S di wilayah perairan selatan Jawa Barat. Dampaknya itu menimbulkan konvergensi, yaitu pertemuan angin terutama di sekitar wilayah Sumatera bagian barat, pesisir Sumatera bagian barat, kemudian pesisir selatan Jawa dan juga di sebagian besar Jawa. Dampaknya itu ada angin kencang dan juga hujan lebat. Yang perlu diwaspadai yaitu di sekitar pesisir barat Bengkulu, kemudian pesisir barat Lampung dan juga di sebagian besar Jawa. Baik anginnya cukup kencang, kemudian potensi hujannya juga menjadi meningkat terkait dengan keberadaan si bibit siklon tropis ini. Mengingat potensi ancaman cuaca ekstrim dan bencana alam, tentu pemerintah harus punya sejumlah langkah antisipasi saat terjadi lonjakan mobilitas masyarakat di libur panjang Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah harus mengantisipasi libur panjang Natal dan Tahun Baru Nataru 2025. Mengingat potensi ancaman cuaca ekstrim dan bencana alam di tengah lonjakan mobilitas masyarakat. Bulan Desember hingga Januari, puncak curah hujan tertinggi dan rawan bencana. Sehingga perlu antisipasi ekstra lintas sektoral untuk keperluan mitigasi. Melalui sinergitas kementerian dan lembaga, semua rencana antisipasi harus disiapkan dengan baik, mulai dari data cuaca BMKG hingga monitoring titik-titik rawan longsor dan banjir di jalur transportasi, lalu lintas termasuk lokasi wisata yang akan dikunjungi masyarakat. Langkah antisipatif harus maksimal dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjaga keselamatan masyarakat yang berlibur dan merayakan Natal dan Tahun Baru. Peta rawan bencana harus sama dimiliki oleh dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan, termasuk para kepala daerah agar bisa siaga mengantisipasi hal buruk terjadi. Mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga protokol keselamatan menghadapi cuaca buruk di lokasi wisata dan tempat lain yang banyak dikunjungi masyarakat. Pengawasan ketat harus dilakukan terhadap seluruh operator transportasi umum di darat, laut, dan udara. Tidak boleh ada kompromi untuk keselamatan dan aspek kelaikan serta kepatuhan terhadap protokol keselamatan transportasi. Keberhasilan penanganan libur Nataru tidak hanya dilihat dari lancarnya arus lalu lintas, tetapi seluruh aspek termasuk mitigasi bencana dan kesiapan cadangan energi nasional, baik ketersediaan bahan bakar dan pasokan listrik. Masyarakat juga diimbau untuk mematuhi aturan dan selalu memperhatikan kondisi cuaca setiap kali berpergian dalam rangka libur panjang Nataru. Demikian catatan Kompas TV. Kita